Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Yamete, yang akan melanjutkan alur cerita anime Water Mage episode 6. Setelah kelompok Abel dan Brigade Putih berhasil memusnahkan para goblin, mereka merayakan kemenangannya dengan mengadakan pesta di sebuah kedai. Sedangkan ketua guild, dia hanya bisa iri kepada para petualang yang sedang berpesta. Karena begitu banyaknya dokumen yang harus dia selesaikan, untuk pembayaran setiap petualang, yang berkontribusi dalam mencegah gerombolan goblin. Ditambah lagi, karena kejadian sebelumnya, para peneliti dari ibu kota akan datang dan memeriksa dungeon di kota Lune, untuk mempelajari terjadinya gelombang besar, di mana para monster yang keluar dari dungeon. Sedangkan sekarang pintu dungeon sedang ditutup untuk sementara. Kembali lagi ke situasi pesta, Rio yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Niels memanggilnya. Lalu dia bercerita tentang kejadian saat Abel melawan bos goblin, di mana Rio pada saat itu malah asik kencan di perpustakaan bersama Sera. Tiba-tiba Abel pun datang menyela perkataan mereka. Lalu Abel pun memuji teman-teman Rio, yang pada saat itu juga sangat membantu. Selagi mereka asik mengobrol bersama, tidak lama kemudian Lin dan Ria menghampiri. Rio sedikit tersindir dengan ucapan Ria, yang pada saat petualang sibuk bertempur, Rio tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba Lin bertanya kepada Rio, dia masih penasaran dengan skill mage Rio, yang mengeluarkan balok es dari atas langit. Rio pun mulai menjelaskan, yang membuat Lin sangat terkejut. アイスウォールを空中の高いところに生成できるって本当？ええ、できますよ。だいたい40メートルくらいの高さまでかな。本当にできるんだ。 Untuk tidak menimbulkan kecurigaan tentang sihir absurdnya, Rio pun membuat alasan, meski tetap saja Lin sedikit iri padanya. Lanjut Rio berkata, bahwa menggunakan sihir tanpa rapalan, itu tergantung selera si pengguna, karena setiap orang memiliki gaya khasnya sendiri. Tiba-tiba Niels menyela obrolan mereka, dan mengajak Rio untuk segera mengambil makanan, yang membuat Rio terbebas dari interogasi Lin. Lanjut Abel yang berkata kepada Lin, Rio merapal mantra saat menggunakan sihir, dia hanya ingin terlihat mengesankan saja. Dia bisa mengeluarkan sihir tanpa rapalan. Perkataan Abel membuat Lin semakin penasaran lagi dengan sosok Rio. Singkat cerita keesokan paginya, karena pintu dungeon ditutup sementara, teman-teman Rio mengeluh karena tidak ada pekerjaan. あれ、3人とも依頼は？ダメだ。ダンジョンが封鎖されてるから、地上の最終依頼でもこなそうと思ってたんだが。昨日、一昨日で、みんながこぞって採取したせいで、買取部門からストップがかかってるらしい。 Dan kebetulan di sini Rio sedang membutuhkan bahan untuk eksperimen alkimianya. Jika membeli di toko, biji tembaga sihir sangatlah mahal, untuk segenggam saja harus mengeluarkan 50 koin emas. Lalu Rio pun berinisiatif memberi pekerjaan untuk teman-temannya, agar mencarikan biji tembaga yang berada di luar dungeon. リッチでいいな。こっちは依頼がなきゃ稼ぎようがない。どうしたもんか。それなら、3人で僕の依頼を受けませんか？どういう意味？ Tidak jauh dari kota Lune ada pertambangan yang sudah terbengkalai, dan Rio pun akan membeli biji tembaganya seharga 25 koin emas per buah. Meski Rio sangat membutuhkan biji tembaga, tetap saja dia lebih mementingkan keselamatan mereka, untuk segera kembali jika situasi tidak kondusif. Selain dapat membantu teman-temannya, Rio pun bisa lebih menghemat uangnya juga, jika dia harus membeli di toko, yang harganya jauh lebih mahal dari yang ditawarkan ke teman-temannya. Mereka pun langsung bersemangat, dan bergegas menuju pertambangan. これでいいのか？トータルでも金貨37枚。街中で買うよりもかなり安いです。ギルドを通さないので成果にはならないですけど。問題ないです。 Sedangkan Rio kembali ke kamarnya, setibanya Rio di sana, tidak lama kemudian terdengar teriakan dari luar yang membuat Rio penasaran. Terlihat di sana ada seorang perempuan, yang dipaksa untuk melayani para prajurit asing, lalu ada seorang laki-laki biasa yang mencoba menghentikan mereka. いい加減にしろ。はっ倒すぞ。これは意外な。やめろ。 Dan salah satu prajurit itu pun menghunuskan pedangnya ke arah mereka berdua.
Ketika dia hendak menerjang, tiba-tiba prajurit itu terjatuh dan merasakan sakit di bagian kakinya, lalu prajurit itu menyalahkan orang di hadapannya. Pemuda itu pun kebingungan, karena si prajurit terjatuh sendiri. Si prajurit hendak menyerang kembali mereka, namun dia tiba-tiba terjatuh lagi dan terkapar. Lalu kemudian terdengar seseorang berteriak, dengan serempak mereka langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata itu adalah Pelpe. Tiba-tiba Pelpe marah dan meneriaki para prajurit kerajaan. Si prajurit merasa jabatannya lebih tinggi dari Pelpe, mereka mengancam petualang kota Lune dan ketua guildnya akan diasingkan. Pelpe pun semakin emosi, karena mereka mengandalkan koneksi untuk menindasnya. Para prajurit menyangka Pelpe hanyalah seorang petualang biasa, namun yang sebenarnya, ternyata Pelpe adalah seorang bangsawan dari kerajaan. Lanjut Pelpe memperkenalkan diri dan latar belakangnya, yang membuat semua prajurit nampak panik dan terkejut.アレクシス・ハインラインは我が父だ。これ以上王国騎士団の名を汚すな。聞け！ Akhirnya dengan bantuan Pelpe, para prajurit itu pergi, lalu kedua muda-mudi ini berterima kasih kepada Pelpe atas pertolongannya. Setelah mereka pergi, Pelpe menoleh ke atas melihat Ryo yang sedang menyaksikan mereka. 出てっておやり。はい、失礼します。Lanjut Pelpe menyapa Ryo, begitupun Ryo. Mereka sedikit mengobrol untuk basa-basi, sampai Pelpe mengetahui bahwa kejadian prajurit yang terjatuh bukanlah kecelakaan, melainkan itu adalah ulah dari Ryo, yang menggunakan sihirnya tanpa mereka ketahui. Lanjut Pelpe menyampaikan yang dikatakan oleh Abel, jika saja Ryo ada pada saat gelombang monster di dungeon, itu akan lebih mudah untuk dimenangkan. と楽だったとアベルがしつこく言ってきてね。アベル。 Tidak lama kemudian datang seorang perempuan, yang membuat percakapan mereka terhenti. Pelpe pun bergegas pergi, dan tidak lupa berterima kasih kepada Ryo, yang telah membantu kedua muda-mudi tadi saat hendak diserang para prajurit. Ryo pun memperhatikan mereka berdua, yang menurut analisa Ryo mereka sangat kuat, namun membuat Ryo bingung kenapa seorang bangsawan mau menjadi seorang petualang. Kini malam pun tiba, dan Ryo yang sedang makan di sebuah kedai, tiba-tiba dihampiri oleh Abel yang sambil menyapanya. Ryo bercanda kepada Abel, meskipun dia duduk di sana Ryo tidak akan mentraktirnya. Abel tidak mengharapkan traktiran dari seorang petualang pemula. Lanjut malah Ryo yang meminta traktiran dari Abel, yang seorang veteran petualang dengan nada mengejek. Tidak lama kemudian pelayan kedai datang menawari Abel, dan Abel pun memesan makanan sambil mengobrol bersama Ryo. Lalu Ryo mengatakan bahwa Abel pasti akan pergi ke distrik hiburan malam, dan Abel pun langsung menyekap mulut Ryo yang ngasal bicara saja. Wajah Abel menjadi merah dan panik, dia takut ada orang lain yang akan mendengarkan percakapannya. Lanjut mereka pun malah bergosip, tentang Lin yang menurut Ryo adalah gebetan Abel. Di sini Abel memverifikasi, bahwa Lin mengejar Warren, dan perkataan Abel membuat Ryo sedikit terkejut. ですが、リンに手を出すのはさすがに。いやいや、リンはウォーレンが。 Lanjut Ryo malah menganggap bahwa Abel berarti mendekati Ria. Perkataan Ryo yang asal bunyi, membuat Abel geram dan wajahnya menjadi merah. いい人と？バカ！そんなんじゃねえ！中学生ですか。中学… Singkat cerita, setelah panjang lebar mereka mengobrol ngaler ngidul membahas yang gak penting, Abel mulai membahas hal yang serius. Lanjut Abel pun meminta bantuan Ryo, jika seandainya Ryo ada waktu senggang untuk sekarang. Mereka pun mulai berjalan ke suatu tempat, sambil Abel berbagi informasi kepada Ryo, tentang penyelidik yang sebagai kenalan Abel memberitahukan, bahwa ada beberapa pengawal kerajaan yang busuk. Mungkin yang dimaksud Abel adalah pengawal kerajaan yang dihadapi oleh Pelpe tadi siang. Lalu tiba-tiba Ryo berhenti di tengah jalan, dia melihat ada dua orang yang tampak mencurigakan, mereka sedang berbagi informasi. Salah satu dari mereka menyadari Abel dan Ryo sedang memperhatikannya, lalu mereka pun pergi menuju gang sempit. Abel dan Ryo pun mengikuti mereka secara diam-diam, sampai tiba di gang buntu yang gelap. Tiba-tiba saja orang yang misterius itu langsung menyerang Ryo dari belakang. Setelah Abel dan Ryo mengalahkan mereka, terlihat sebuah alat alkimia yang orang misterius itu jatuhkan, maka Abel pun menyimpannya sebagai barang bukti.
Lalu Abel dan Rio mengikat para penyusup itu, dan memeriksa identitasnya yang berasal dari Jekler petualang rank C. Setelah Abel dan Rio membereskan para penyusup, mereka pun pergi untuk melaporkan dan menyerahkan para penyusup itu ke pihak yang berwajib. 彼らが調べてくれる。アベルもたまにはいいことしますね。大体いいことしてるだろ？ Pindah ke situasi Pelpe yang sedang berjalan sendirian, lalu datang para prajurit yang tempo hari Pelpe usir untuk balas dendam. Mereka berencana menyerang Pelpe dari belakang, namun tiba-tiba tubuh mereka tidak bisa digerakkan, karena ada sebuah jarum yang menancap membuat tubuh mereka kaku. Ternyata itu adalah ulah dari wakil Pelpe, yang menyerang mereka duluan dari belakang. Lalu para prajurit itu langsung dibakar hidup-hidup olehnya secara massal. 滅びの息吹、地を這い、空を喰らい、万物を裁く最下の審判、燃え上がる。インフェルノ。Singkat cerita, keesokan paginya, ada begitu banyak orang yang memakai jubah hitam berdatangan ke kota Lune. Ternyata rombongan itu adalah utusan dari kerajaan, yang akan menyelidiki dungeon kota Lune, yang tempo lalu terjadi gelombang besar. Ketua guild mencoba protes atas tindakan mereka, karena baru saja tiba mereka sudah menyita persediaan makanan guild. Lalu berencana membuka kembali dungeon untuk mulai diteliti, sedangkan situasi di dalam dungeon sedang mode siaga. Mereka pun menyampaikan, bahwa penelitian ini atas perintah langsung dari sang raja, dan mereka pun menunjukkan dekrit kerajaan sebagai buktinya. Ketua guild sudah berusaha memberitahu mereka, bahwa situasi di dalam sangat berbahaya. Namun mereka tidak mempercayai hal itu, mereka masih bersikeras dan memaksa, dengan nada tinggi berkata kepada ketua guild. Lanjut si kakek berambut putih meminta maaf atas bahan makanan guild yang mereka sita, karena untuk bekal tim peneliti saat memasuki dungeon. Dan si kakek akan mengganti bahan makanannya nanti di masa depan. Akhirnya dengan berat hati ketua guild akan membuka pintu dungeon, lalu membiarkan mereka untuk masuk dan meneliti. Namun ada syarat yang ketua guild sampaikan kepada mereka. Jika seandainya terjadi sesuatu kepada para petualang dari kota Lune, yang mereka paksa harus ikut membantu menjelajah dungeon. Ketua guild tidak mau bertanggung jawab, dan jika tidak terima dengan syarat tersebut, pintu dungeon akan tetap ditutup. Mereka pun dengan percaya diri menyanggupi syarat yang disampaikan oleh ketua guild. クライブよ。それは仕方なかろうよ。冒険者を護衛として正規の金額以上で雇うのは問題なかろう。それは冒険者次第です。ただし、これだけは忘れないでいただきたい。 Singkat cerita beberapa jam kemudian, sebelum misi penelitian dungeon dimulai, Rio tidak disengaja berhenti di depan rumah Abel dan kelompoknya. Tidak lama kemudian seorang mage cilik keluar dari sana, terlihat dia sangat terburu-buru. Anak itu meminta tolong kepada Rio untuk mengantarnya, karena dia harus segera memberikan sebuah surat untuk kelompok Abel. Isi surat itu adalah permintaan dari tim peneliti untuk Abel dan teman-temannya, agar mereka mengikuti tim peneliti kerajaan untuk menjelajah dungeon. 僕は今から超…手紙！え？渡さないといけないんです！お願いします！王都のイラリオン先生からです。イラリオン師匠から？ Abel sedikit ragu untuk pergi ke dungeon, setelah terjadinya gelombang besar. Karena pernah terjadi sebelumnya, bahwa kelompok petualang rank A sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, rumor mengatakan bahwa bos dungeonnya berada di tingkatan rank S. Rekomendasi dari Rio untuk Abel agar tidak ikut serta. Setelah menyampaikan itu Rio pun pergi dari sana. Lanjut Ria dan yang lainnya pun mulai mengobrol lalu berkenalan dengan Natalie. いいえ。そういえば、お名前をお伺いしても？失礼しました。ナタリー・シュワルツコフです。ナタリー、よろしくお願いしますね。 Nama belakang Natalie adalah Schwarzkopf, yang garis keturunan dari penyihir hebat elemen air. Namun Natalie di antara keturunan yang lainnya, bisa dibilang dia ranknya yang paling rendah. Tiba-tiba Lin yang merasa kebetulan bertemu dengan penyihir air, dia pun mempertanyakan tentang sihir Rio yang di luar Nurul. Natalie pun mendengar perkataan Lin, langsung menyangkal adanya sihir yang bisa mengeluarkan es balok dari atas langit. Hari-hari di pikiran Lin hanya ada sihir absurd Rio, sampai setiap orang yang dia temui dimintai pendapatnya. Natalie pun sampai terkejut, meski sedikit ragu dengan adanya sihir kubus es. Singkat cerita Abel pun menjelaskan secara langsung kepada mereka semua tentang Rio. Meskipun mereka semua bergabung, tidak yakin akan bisa mengalahkan Rio dalam pertarungan. Lanjut Abel berpesan kepada Natalie, jika suatu hari nanti kau membutuhkan bantuan maka carilah Rio,
kau akan menemukannya di asrama guild nomor 10, atau di perpustakaan. あいつは命までは取らない。これはパーティーリーダーとしての命令だ。はい、わかった。ナタリー、もしどうしても誰かに助けてほしい状況になった時、俺たちがいなかったら、その時は亮を頼れ。この宿舎の10号室か図書館にいるだろうからな。わかりました。 Sekarang pindah ke situasi depan gerbang dungeon. Di sana sudah begitu banyak orang yang mendirikan tenda. Sebelum mulai penelitiannya, Ketua Alkimia menunjukkan alat pendeteksi untuk menangkap jejak mana yang tertinggal. Dan yang terdeteksi itu akan langsung terkirim ke tim analisis di tenda luar dungeon. Abel sangat takjub dengan alat tersebut, lalu Abel memberitahukan kepada Ketua Alkimia bahwa temanya juga sangat menyukai alkimia, yang dimaksud Abel adalah Rio. Setelah panjang lebar mereka mengobrol, Abel pun meminta Ketua Alkimia untuk memulai penjelajahannya. Dan di sini yang sudah semua kru diskusikan, penelitian ini hanya akan sampai di dungeon lapisan ketiga saja. Pindah ke lain sisi, teman-teman Rio yang sudah menyelesaikan questnya, mereka juga berhasil membawa 2 biji yang dibutuhkan oleh Rio. Rio pun langsung membayar mereka dengan koin emas yang cukup banyak, membuat mereka sangat senang dan terkejut melihat uang sebanyak itu. Terkecuali Eto, dia sedikit murung karena setelah dungeon dibuka mereka tidak dapat bisa menjelajah. Peraturannya untuk sementara harus mencapai rank D ke atas untuk menjelajah. Lanjut ke situasi di dalam dungeon. Sekarang Abel dan tim peneliti telah memulai penjelajahannya, namun selama 3 hari mereka di sana, masih belum menemukan hasil sama sekali. Bahkan selama mereka di sana, tidak ada satupun monster yang melintas ataupun berkeliaran. Dan tim pendeteksi terus meninjau dari permukaan, mereka pun belum melihat sesuatu yang mencurigakan. Semua orang mulai kebingungan, maka Abel pun meminta kepada Ketua Alkimia untuk memperdalam penjelajahannya menembus lapisan yang lebih jauh lagi. Tidak lama kemudian, tim peneliti dari kelompok kedua, mereka terburu-buru menuju ke lapisan berikutnya. Dan berencana akan menembus lapisan ke-38. Pindah lagi ke situasi di ruang petualang guild. Di sini Ketua Guild menjelaskan kepada rank yang di bawah rank D, untuk sementara tidak boleh menjelajah dungeon. Dan karena mereka tidak dapat mencari nafkah, maka Ketua Guild menjamin untuk makanannya yang sudah ia terima dari kerajaan, yang sebelumnya Ketua Alkimia jelaskan. Tiba-tiba saja Rio mengangkat tangannya lalu mengajukan pertanyaan. Rio berkata, mengenai batu sihir yang ditemukan saat gelombang monster setelah para petualang mengalahkannya. Ketua Guild pun memberitahukan kepada Rio, bahwa batu sihirnya terlihat pucat. 魔石はすべて薄かった。ゴブリンジェネラル、ゴブリンキングも含めてすべてだ。 Lanjut ke tim peneliti kelompok kedua, yang telah menemukan sebuah pintu misterius di dalam dungeon. Mereka pun sangat penasaran dan ingin segera memasuki pintu tersebut, karena ini termasuk penemuan yang jarang ditemukan dalam menjelajah dungeon. Sebelum masuk ke sana, semua orang mempersiapkan segala sesuatu perlengkapan. 先んじて進んできた甲斐はあったということですね。便宜上これを門と呼称します。機器を設置し徹底的に調べてください。はい。 Setelah selesai semuanya, ketika mereka menempelkan alat untuk memeriksa pintu tersebut, tiba-tiba saja semua orang diteleportasi entah kemana, dan bahkan hilang koneksi dengan tim pendeteksi yang berada di permukaan. Dan video pun bersambung, lanjut ke episode berikutnya. 反応が